統率のない雑魚兵など恐れるに。Jangan dapat dengan sah. 愚かな番人により各局うちは北から南までHai Sobat Film, selamat datang di channel YouTube Alcerf, bersama saya Kang Rep alias Tukang Rebahan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film kisah nyata insiden Wuxie dari Taiwan yang berjudul Warriors of the Rainbow, Sidik Bale, Part 1, The Sun Flag, yang dirilis pada tahun 2011. Di mana seorang pria yang bangkit untuk memimpin rakyatnya dalam perjuangan yang berani dan beresiko untuk kebebasan dalam drama sejarah skala epik ini. Sebelum saya melanjutkannya, mari kita hitung mundur dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Film ini diawali dengan sekelompok sidik bale dari suku Bunun Skentabang yang memburu babi dengan memanahi dan menembakinya. Tiba-tiba ada sekelompok sidik bale lainnya dari suku Mahebu yang menembakinya sampai mati. Seorang pemuda dari suku Mahebu yang bernama Monarudo pun langsung mengambil babi dengan menyeberangi sungai dan memenggal kepala yang memburu babi tadi. Tiba-tiba teman-teman dari suku Bunun Skentabang datang, menembaki dan memanahi Monarudo. Dengan kelincahannya Monarudo pun berhasil kabur. Pada tahun 1895, Pulau Taiwan atau bisa juga disebut Formosa diserahkan ke Jepang di bawah perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan China. Suku asli dari Taiwan banyak yang memberikan perlawanan pada Kaisar Jepang. Akan tetapi mereka kalah, akibat masih tercerai-berai. Dengan senjata yang lebih modern, pasukan Jepang berhasil mengalahkan mereka untuk memudahkan mereka menguasai Pulau Taiwan. Mereka mencoba mengeksploitasi hutan dan sumber daya alam yang ada di sana, dan disitulah Monarudo tinggal. Scene beralih di mana Monarudo dan kawan-kawan pergi ke pegadaian. Dan di situ bertemu dengan suku Tanbara. Monarudo mengejek suku Tanbara itu. Seorang remaja yang bernama Temu Walis tidak terima dan mengancam akan membunuh Monarudo saat ia dewasa nanti. Monarudo pun mengumpulkan para pria dari sukunya untuk membunuh Temu Walis, namun Temu Walis berhasil kabur. Scene beralih di mana pasukan Jepang sudah ada di pegadaian dan mengusir orang-orang yang ada di sana. Kemudian pasukan Jepang mulai mencoba menginvasi suku-suku pedalaman lewat sebuah tebing. Ternyata mereka sudah diawasi suku pedalaman dari atas tebing yang sudah siap memanahi dan menembakinya. Dan dijatuhi batu-batu dari atas tebing, mereka semua dibantai habis oleh suku pedalaman.
di mana Jepang mencoba jalur yang berbeda. Suku pedalaman pun mencoba menyergapnya. Akibat kalah jumlah dan senjata yang kurang modern, para suku pedalaman pun dapat dipukul mundur. Dan ayah Mona Rudo juga tertembak. Dudu pun pendengusan pahung pemita utuh lutan sebang pusat. Di saat ayahnya mau meninggal, ayahnya pun berpesan. Dekan. Pada saat kembali ke tempat tinggalnya, alangkah terkejutnya, mereka sudah dikuasai oleh Jepang. Menak Seno ini. Scene beralih di mana pada tahun 1930, di desa Ushe yang sudah ada sekolah, klinik, kantor pos, hotel, dan lain sebagainya. Para pemuda di sana disuruh bekerja dan diberi upah yang sedikit. Di sana terdapat orang suku Mahebu yang diangkat jadi polisi karena bisa bahasa Jepang untuk mengawasi desa Ushe yang bernama asli Dakis dan diganti dengan nama Ichiro. Scene beralih di mana Mona Rudo yang sudah menua duduk sendiri di depan rumah. Datanglah anak laki-laki yang bernama Pawanawi. Dia bercerita di mana anak-anak suku pedalaman diperlakukan berbeda dengan anak-anak Jepang. Ini baka, temalak, mes, laki kia. Puyaku. Para pemuda membawa potongan kayu yang besar dan berjalan di pinggir tebing. Karena habis hujan, jalanannya itu licin yang membuat seorang pemuda bernama Awi terpleset dan membuat potongan kayu itu jatuh ke jurang. Petugas yang menjadi pengawas di suku Mahebu yang bernama Yoshimura mempunyai watak yang arogan. Dia marah-marah dan memukulinya. Mona Rudo datang untuk menghentikan pertikaian tersebut. Yoshimura yang arogan malah mencaci maki Mona dan yang lainnya. Mona dan yang lainnya pun pulang dan tidak mempedulikan hal itu. Scene beralih di mana Tado Mona yang merupakan anak Mona Rudo yang sedang berburu dengan teman-teman beserta ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mereka pun menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata, temu Walis dan temannya. Mona kesal karena mereka telah memasuki lahan perburuan suku Mahebu. Kojima yang merupakan petugas pengawas suku Tanbaro itu melerai dan mencoba menjelaskan mereka di sini untuk mengajarkan anaknya berburu. Namun anaknya Kojima ini malah berkata seperti ini. Akhirnya Mona menghentikan perselisihan itu dan pergi dengan yang lainnya. Mereka pun merayakan hasil buruannya tadi. Yoshimura datang dan disambut Tado Mona dengan memberinya minuman anggur. Dengan arogannya Yoshimura marah-marah dan memukuli Tado Mona karena mengotori bajunya dengan darah. Tado Mona dan teman-temannya nggak terima dan langsung memukulinya sampai nggak berdaya. Mona Rudo yang melihatnya pun melerai. Yoshimura mengancam akan membunuh semua suku Mahebu. Mona Rudo dan Tado Mona datang ke tempat Yoshimura untuk minta maaf, tapi Yoshimura malah menghina Mona Rudo dan mengusirnya. Scene beralih di mana Mona Rudo dan sidik bale lainnya sedang menyusun rencana untuk mengusir Jepang. Mona Rudo pun menyuruh Pihu Sapu untuk memberitahukan ke-12 ketua dari 12 suku sidik bale itu.
你妈还阿郎他偷了。你好。Unaludani, bakisinaw. Isa dilaysohan na itaw sukat. Na, sejak ni balik keda menjadi terudu. Uhen nami puturuhen kamu sesaun sinegul. Kau ni musapaang. Alisanan. Uhen saun suku. Akan tetapi, hanya 6 suku yang bersedia. Dakis yang mengetahui rencana ini pun langsung berlari ke rumah Monarudo untuk mencoba mencegahnya. Alhasil Dakislah yang ketakutan dengan Monarudo. Dia pun memberitahu di mana gudang-gudang senjata Jepang itu dan ikut di barisan para sidik bale untuk perang. Dakis, iwa utuh tak. Mahamot apu ini sedang negun ita setek bahang. Yaku, saya taring. Jilo, ali halung. Kalau pun sapah pasan alumengo. Pada malam hari, Monarudo dan para sidik bale lainnya memusnahkan semua kantor polisi dan memutus jaringan komunikasinya. Kasan kudip kasan hea. Di pesentak piahan kudip. Pagi harinya di Wuxie yang sedang kabut tebal itu, para polisi dan warganya sedang pembukaan hari olahraga. Monarudo dan para sidik bale pun melancarkan aksinya. Para penjajah itu dibantai habis oleh sidik bale. Di mana ada 2 pejabat tinggi Jepang yang berlari ke hutan dan dikejar Tadomona dan kawan-kawan. Satu dari pejabat itu memilih melompat ke jurang, dan satunya lagi memilih terus berlari dengan kaki yang pincang, dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh teman Tadomona. Bersambung. Makasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video part 2-nya sob. THANKS. Thanks.